Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan menceritakan tentang kisah Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam adalah salah satu nabi pilihan Allah yang diutus untuk membimbing Bani Israel dan menghadapi kezaliman Raja Mesir Fir'aun. Fir'aun adalah seorang penguasa yang mengakui dirinya sebagai Tuhan dan menindas rakyatnya. Nabi Musa lahir pada masa Fir'aun memerintahkan pembunuhan setiap bayi laki-laki Bani Israel yang lahir. Fir'aun memerintahkan kepada semua penduduknya setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh. Kenapa? Karena dia takut akan datang seorang penyelamat yang akan menjatuhkan kekuasaannya. Itulah penyebab Fir'aun memerintahkan setiap bayi laki-laki yang lahir untuk dibunuh. Nah, kita lanjutkan kisah Nabi Musa, bagaimana dia saat itu dilahirkan. Yuk kita ikuti keseruannya. Pada saat itu, saat Nabi Musa lahir, ibunya diperintahkan Allah untuk meletakkannya di dalam sebuah peti dan menghanyutkannya di sungai Nil. Dengan izin Allah, peti itu sampai di istana Fir'aun. Aisyah, istri Fir'aun yang baik hati, meminta suaminya untuk mengasuh bayi tersebut. Fir'aun pun setuju. Nabi Musa tumbuh besar di istana Fir'aun tanpa Fir'aun tahu bahwa bayi itu adalah orang yang kelak akan menentangnya. Dan alhamdulillah teman-teman, ternyata Nabi Musa tumbuh di dalam istana dengan asuhan Ibu Aisyah, istri Fir'aun, dan bapaknya Fir'aun. Tetapi bagaimana teman-teman kisah selanjutnya? Alhamdulillah, Nabi Musa tumbuh subur dan akhirnya beliau sampai dewasa. Satu ketika beliau dewasa, beliau mempunyai mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa mukjizatnya teman-teman? Mari kita ikuti kisah selanjutnya. Jadi teman-teman, Nabi Musa setelah mempunyai keajaiban selamat dipelihara di istana, keajaiban yang kedua Nabi Musa adalah subhanallah, dia mempunyai tongkat yang bisa berubah menjadi ular. Bagaimana kisahnya? Kok bisa berubah menjadi ular? Begini kisahnya teman-teman. Suatu hari ketika Nabi Musa dewasa, Nabi Musa mendapatkan perintah dari Allah untuk berdakwah kepada Fir'aun. Satu ketika Fir'aun marah, maka dikumpulkanlah para penyihir yang bisa mendatangkan ular-ular. Subhanallah teman-teman. Pertama kali Nabi Musa melihat itu semuanya gentar. Tapi karena Allah yang menolongnya, maka Allah perintahkan, "Wahai Musa, lemparkan tongkatmu. Niscaya dia akan bisa membantumu." Ternyata benar teman-teman. Setelah tongkat yang ada di genggaman Nabi Musa dilempar, maka dia berubah menjadi ular dan memakan ular-ular para penyihir tersebut. Masya Allah. Nabi Musa sebetulnya terkejut, tapi itulah mukjizat Allah. Jadi mukjizat yang kedua Nabi Musa adalah tongkatnya yang bisa berubah menjadi ular teman-teman. Perlu diingat ya, tongkat Nabi Musa aja yang bisa menjadi ular. Keajaiban Nabi Musa yang ketiga adalah membelah Laut Merah. Bagaimana kisahnya? Jadi setelah dakwah Nabi Musa kepada Fir'aun tetap tidak beriman dan justru menindas Bani Israel lebih keras, akhirnya Nabi Musa diperintahkan Allah untuk memimpin Bani Israel keluar dari Mesir. Ketika mereka dikejar oleh pasukan Fir'aun dan terjebak di Laut Merah, pada saat itu Nabi Musa cemas. Loh, ini di depan laut, di belakang Fir'aun. Tapi apa? Keajaiban yang Allah berikan terulang kembali. Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukul laut dengan tongkatnya. Dengan izin Allah, ternyata laut itu terbelah menjadi dua dan membentuk jalan yang kering di tengahnya. Nabi Musa dan kaumnya melintas laut itu dengan tenang. Dengan sangat yakin bahwa Allah akan membantunya. Beliau melintasi laut beserta kaumnya dengan selamat. Fir'aun mengejar. Sementara Fir'aun dan pasukannya mengejar, lalu bersatulah laut itu kembali dan tenggelamlah Fir'aun beserta pasukannya yang coba mengejar Nabi Musa.
Keajaiban Nabi Musa yang Allah berikan, mukjizatnya apalagi teman-teman? Ternyata yang keempat adalah keajaiban air dari batu. Keajaiban air dari batu di padang pasir. Kaum Nabi Musa sering sekali mengeluh kekurangan air. Dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa memukul sebuah batu dengan tongkatnya. Dan dari batu itu memancarlah 12 mata air. Cukup untuk menghidupi semua suku-suku Bani Israel yang mengikut kepada Nabi Musa. Masya Allah. Coba nikmat mana lagi yang didustakan? Semuanya sudah Allah tunjukkan. Semua sudah Allah berikan mukjizat-mukjizat itu buat pengikut Nabi Musa. Maka berimanlah teman-teman kalau kita diberikan oleh Allah satu kenikmatan. Ya, jangan sering mengeluh. Jadi pelajaran dari kisah Nabi Musa alaihi salam adalah kisah Nabi Musa penuh dengan hikmah dan pelajaran. Ia menunjukkan bagaimana Allah selalu melindungi hamba-hambanya yang taat dan selalu memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan. Mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa adalah bukti kekuasaan Allah yang tak terbatas. Semoga kisah ini menjadi pengingat untuk kita semua agar selalu bertakwa kepada Allah dan bersabar dalam menghadapi setiap ujian hidup. Semoga kita mendapat pelajaran dan hikmahnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.